Baiklah, generasi merah putih yang dipenuhi dengan kecerdasan dan akhlakul karimah. Pada kesempatan kali ini, kita bersama akan belajar tentang elastisitas. Sebelum kita belajar bersama tentang elastisitas, ada baiknya Anda tahu terlebih dahulu kompetensi apa yang harus Anda miliki setelah Anda melihat, mendengar video yang akan Bapak putar setelah ini. Beberapa kompetensi yang harus Anda miliki adalah yang pertama, Anda harus mampu menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Perlu Bapak tegaskan, kesuksesan itu tidak tergantung kepada orang lain. Sehingga seringkali yang terjadi, banyak anak yang bergantung memahami sesuatu, dalam hal ini ilmu, bergantung kepada temannya. Kebiasaan-kebiasaan menjiplak, kebiasaan-kebiasaan bertanya pada temannya, kebiasaan-kebiasaan semacam itu seyogyanya, sebaiknya tidak usah dibiasakan atau dipelihara. Karena itu sebagai penanda bahwa kalian tidak mencintai diri kalian sendiri. Artinya, kalian menggantungkan masa depan kalian kepada teman kalian, tapi tidak dari perjuangan pribadi atau individu kalian. Untuk itu, Nak, selamat menjadi pribadi yang mencintai masa depannya dengan senantiasa bekerja keras untuk membekali diri dengan ilmu manfaat. Kembali kepada kompetensi apa yang harus Anda miliki, di antaranya nomor 1 adalah apakah pengertian elastisitas permintaan? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana rumus menghitung elastisitas permintaan? Kemudian dilanjutkan dengan apakah sih manfaat seorang pembeli ketika dia sudah mengetahui nilai dari elastisitas permintaan? Sedangkan untuk question number 4 sampai dengan number 6 lebih mirip dengan pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3, cuman kalau di nomor 1 sampai dengan nomor 3 berkaitan dengan permintaan, sedangkan nomor 4 sampai dengan nomor 6 berkaitan dengan penawaran. Berangkat dari arti secara harfiah, apakah elastisitas itu? Elastisitas adalah sebuah kepekaan. Kemudian, kepekaan apa itu? Kalau ditinjau dari sudut elastisitas permintaan, kepekaan yang dimaksud adalah seberapa peka, seberapa besar nilai perubahan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen ketika harga barang tersebut berubah. Nah, seberapa peka, seberapa besar nilai perubahan dari jumlah barang yang dibeli oleh konsumen yang disebabkan oleh adanya perubahan harga barang tersebut. Untuk lebih memahami hal itu, silakan kalian lihat contohnya. Ketika harga HP merek X tipe 11 harganya 4 juta, maka konsumen membeli HP sebanyak 100 unit. Tetapi ketika harga HP tersebut menjadi 6.000, naik menjadi 6.000, ternyata konsumen hanya membeli HP sebanyak 70 unit. Semoga setelah Anda melihat contoh ini, Anda memiliki gambaran. Oh, ternyata ketika harga sebuah barang naik,
maka terjadi perubahan jumlah barang yang dibeli. Demikian pula ketika harga sebuah barang turun, apakah juga akan terjadi perubahan jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat? Tentu jawabnya iya. Kemudian pertanyaannya akan ditingkatkan lagi, berapa besar perubahannya? Jika harga dari 4.000 menjadi 6.000, berarti perubahannya adalah 2.000. Ternyata terjadi perubahan pula pada pembelian HP dari 100 menjadi 70. Berarti perubahannya sebesar 30 unit. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus apa yang digunakan untuk mengetahui nilai dari elastisitas permintaan. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan ditawarkan 3 rumus. Rumus yang pertama, ED sama dengan delta Hi per delta P kali P1 per Hi1. Rumus yang kedua, ED sama dengan Hi aksen kali P1 per Hi1. Sedangkan rumus yang ketiga, ED sama dengan persentase delta Hi dibagi persentase delta P. Kemudian simbol-simbol yang ada di dalam rumus ini dijelaskan dalam kotak biru ini. E berarti simbol dari istilah elastisitas atau sering disebut dengan istilah lain pula koefisien elastisitas. Berarti E di sini artinya itu. Sedangkan D yang mengikuti E adalah simbol dari demand atau permintaan. Artinya jika di sini ditulis ED berarti elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan. Sedikit sebagai suatu gambaran, D di sini nanti pada pembahasan elastisitas penawaran, D di sini akan diganti S. Yang artinya supply, tapi nanti itu kita akan membahas pada saat kita membahas tentang elastisitas penawaran. Sekarang kita lagi fokus membahas elastisitas permintaan. Oke, kembali ke sini. Beberapa simbol ini Anda harus hafal. P1 di sini apa? Ya, P1 adalah harga semula. Hi1 di sini apa? Hi1 adalah jumlah barang yang diminta semula. Kemudian delta Hi di sini apa? Nah, perlu kalian ketahui, delta Hi di sini adalah diperoleh dari Hi2 min Hi1. Hi2 min Hi1. Hi2-nya apa? Yaitu jumlah barang berikutnya, sedangkan Hi1-nya jumlah barang semula. Delta P. Delta P di sini adalah P2 dikurangi P1 seperti dalam matematika. P2-nya yaitu harga berikutnya, harga barang berikutnya, sedangkan P1-nya adalah harga barang semula. Kemudian di sini ada Hi aksen. Hi aksen itu apa ya? Hi aksen di sini adalah turunan pertama dari fungsi Hi. Seperti apakah kita mencari Hi aksen? Nanti kita akan membahas pada saat kita membahas sebuah soal. Untuk saat ini cukup kalian tahu gambaran kasarnya saja. Sedangkan di sini persentase delta Hi yaitu persentase perubahan dari Hi, sedangkan persentase delta P adalah persentase perubahan dari P. Seperti apakah penerapan ketiga rumus ini? Apakah setiap soal akan selalu bisa dikerjakan dengan rumus yang pertama, atau setiap soal akan selalu dikerjakan dengan rumus yang kedua atau rumus yang ketiga? Untuk bisa menjawab hal itu, nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana penerapan dari rumus-rumus untuk mencari elastisitas permintaan. Kemudian yang terakhir, apa manfaat dari elastisitas permintaan bagi seorang konsumen? Nah, manfaatnya adalah sebagai alat untuk menghitung besarnya atau nilai dari
perubahan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akibat adanya perubahan sebuah harga barang tersebut. Akibat adanya perubahan harga dari barang tersebut. Demikian seputar elastisitas permintaan. Nah, setelah Anda memahami elastisitas permintaan, seputar elastisitas permintaan, khususnya rumus untuk menghitung elastisitas permintaan, selanjutnya kita akan bersama-sama belajar tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sebuah alat untuk mengukur seberapa peka perubahan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual oleh seorang produsen atau penjual, seberapa banyak perubahan jumlah barang yang dijual oleh seorang produsen atau penjual jika harga berubah. Sebagai satu contoh, ketika harga HP 4 juta, merek tertentu, HP merek tertentu harganya 4 juta, ternyata penjual menjual HP-nya sebanyak 100 unit. Tetapi ketika HP tersebut harganya meningkat menjadi 6 juta, ternyata seorang penjual akan mencoba menjual HP-nya sebanyak 120 unit. Hal ini berarti bahwa ketika harga HP itu meningkat, maka seorang penjual akan meningkatkan jumlah HP yang bisa dijual. Kemudian untuk elastisitas penawaran seperti apa rumusnya? Nah, rumusnya boleh Bapak simpulkan sebenarnya sama dengan rumus elastisitas permintaan. Cuman bedanya kalau rumus ini berlaku untuk soal-soal yang berkaitan dengan penawaran. Sedangkan yang tadi ketika kita membahas elastisitas permintaan, maka rumus-rumus yang tadi berkaitan untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan permintaan. Sehingga kesimpulannya perbedaannya hanya di sini. Di sini S. S artinya apa? Supply. Supply artinya penawaran. Berarti rumus-rumus di sini berlaku untuk penawaran, elastisitas penawaran. Kemudian apakah manfaat dari elastisitas penawaran? Tentu kalau elastisitas penawaran ini dilihat dari sudut penjual atau produsen. Seberapa besar perubahan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan oleh seorang penjual ketika harga barang tersebut mengalami sebuah perubahan. Kemudian untuk simbol-simbolnya juga masih mirip atau sama ya dengan elastisitas permintaan yang tadi. Silahkan 1 menit ke depan Anda cermati penjelasan tentang elastisitas penawaran ini. Mohon maaf, di sini bukan elastisitas permintaan ya, ini salah ketik, ini elastisitas penawaran.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas elastisitas berikutnya, yaitu elastisitas pendapatan dan elastisitas silang. Di samping elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran, ada pula elastisitas pendapatan, ada pula elastisitas silang. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa elastisitas pendapatan dan silang ini tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Akan kita bahas pada pengayaan materi setelah semua materi selesai kita jelaskan. Sekedar Anda tahu saja bahwa elastisitas pendapatan adalah alat untuk mengukur perubahan jumlah barang yang dibeli oleh seorang konsumen akibat konsumen tersebut mengalami perubahan pendapatannya. Pendapatan di sini dalam arti penghasilan atau gaji yang dia dapat selama dia bekerja. Sedangkan elastisitas silang adalah alat untuk mengukur besarnya perubahan jumlah barang A yang diminta akibat dari perubahan harga barang B. Dalam hal ini ada dua jenis barang yang diukur dalam elastisitas silang. Sedangkan dalam elastisitas permintaan, penawaran, dan pendapatan tadi hanya satu barang. Itulah perbedaan antara elastisitas permintaan, penawaran, pendapatan dengan elastisitas silang. Kalau elastisitas silang, dua barang yang diukur. Kalau elastisitas permintaan, penawaran, dan pendapatan, hanya satu barang yang diukur. Berikutnya kita akan memahami tentang perbedaan. Ada nggak ya perbedaan rumus elastisitas permintaan dengan elastisitas penawaran? Saya rasa ini rumus elastisitas permintaan, ini rumus elastisitas penawaran, saya rasa tidak ada bedanya. Bedanya hanya di simbol D. Kalau di sini di simbol D, ini di simbol S. Artinya ini demand, ini supply. Berarti ini berlaku untuk permintaan, ini berlaku untuk penawaran. Nah, selanjutnya kita akan mencoba tahu lebih dulu. Sebelum kita praktek mengerjakan sebuah soal, kita harus tahu terlebih dahulu seperti apa sih model-model soal model-model soal yang berkaitan dengan konsep elastisitas. Silahkan Anda cermati model soal yang pertama ini. Inilah model-model soal yang pertama. Cukup kalian pahami secara sekilas saja, karena nanti secara detail kita akan membahas pada slide tersendiri. Kemudian bagaimana model soal yang kedua? Cobalah mulai membayangkan, membedakan model soal yang pertama tadi dengan model soal yang kedua ini. Ternyata di dalam model soal yang kedua ini ada semacam rumus matematis ya ini ya. Pernyataan matematis. Hide sama dengan 100 min 2P. Hide sama dengan 100 min 2P. P sama dengan 2000 min 4Hi. Ini adalah statement-statement yang berkaitan dengan matematis. Tapi kalau di dalam soal model yang pertama tadi, tidak ada ya statement yang terkesan sebuah fungsi matematis. Cukup kalian pahami secara sekilas. Sekali lagi Bapak akan membahas secara detail di slide-slide berikutnya. Kemudian model yang ketiga ada semacam kurva ya, ada semacam kurva.
Ini juga merupakan salah satu contoh model soal yang berkaitan dengan konsep elastisitas. Kemudian, jika soalnya semacam ini, rumus mana yang harus aku gunakan, Bapak? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Atau yang ini? Nanti kita bahas secara detail. Demikian pula ketika model soalnya begini, apakah saya harus pakai rumus yang pertama? Atau justru pakai rumus yang kedua? Atau bahkan pakai rumus yang ketiga? Apakah saya pakai rumus yang pertama bisa jika soalnya seperti ini? Nah, itu beberapa pertanyaan yang nanti secara detail akan kita jawab di pembahasan berikutnya. Demikian pula untuk soal semacam ini. Apakah rumus yang pertama yang digunakan? Atau rumus yang kedua? Atau rumus yang ketiga? Nah, sehingga Bapak simpulkan, untuk soal semacam ini, Anda diwajibkan menggunakan rumus yang pertama. Sedangkan untuk soal semacam ini, Anda diwajibkan menggunakan rumus yang kedua. Sedangkan untuk soal semacam ini, Anda bisa menggunakan rumus yang pertama. Itu kesimpulan menggunakan rumus mana yang harus digunakan. Baiklah, generasi bangsa yang dipenuhi dengan kecerdasan, demikian penjelasan pertemuan pertama tentang elastisitas. Pada pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang bagaimana menjawab, teknis menjawab sebuah soal yang berkaitan dengan konsep elastisitas. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah menjawab beberapa pertanyaan yang di awal tadi sudah Bapak sampaikan tentang kompetensi yang harus Anda miliki. Selamat mengerjakan dan menjawab soal tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit dari terhentinya video ini diputar. Untuk sementara Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.